Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Horas, Shalom. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih, bersama Upuye Purus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dan Opung Boru, demikian juga dengan Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Dr. Andus RZ Pancaputra Simanjuntak MSI, dan keluarga yang sangat dekat di hati HKBP dan masyarakat Sumatera Utara. Beserta dengan keluarga, kita semua berkumpul di tempat ini dengan rasa syukur atas pembangunan lapangan sepak bola ini yang banyak didukung oleh Bapak Kapolda. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang saya kutip dari kitab 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian pembacaan firman Tuhan. 1 bulan terakhir ini, puluhan juta orang di seluruh dunia dilanda demam Putri Aryani. Sejak penampilannya yang memukau di ajang pencarian bakat American Got Talent 2023, Putri menjadi persona yang fenomenal. Performansnya yang luar biasa membawakan lagu gubahannya sendiri, Loneliness, kesepian. Demikian menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia. Rasa kagum, masa termangu-mangu, semua terperangah menyaksikan penampilan Putri Aryani, bahkan membuat banyak orang meneteskan air mata. Engkau patahkan hatiku, engkau hempaskan harapanku. Demikian menusuk dan menggetarkan jiwa. Penonton dalam audisi itu memberikan standing ovation, dan juri legendaris American Got Talent Simon Cowell memencet tombol golden buzzer yang mengubah hidup Putri Aryani once for all time, sekali untuk selamanya. Puluhan juta orang menyaksikan penampilan Putri melalui YouTube dan berbagai platform media sosial, mengungkapkan keharuan atas talenta dan kemampuan Putri. Pembicaraan tentang dia tak habis-habisnya bergulir hingga saat ini. Masyarakat lintas negara, lintas agama, lintas budaya, dan lintas profesi membahas tentang Putri. Musisi, budayawan, psikolog, ekonom, bahkan politisi bicara tentang remaja berusia 17 tahun ini.
kita tentunya bahagia. Kita bangga dengan sosok remaja yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dia adalah pribadi yang luar biasa, bertalenta, pekerja keras, disiplin, dan berani. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki sebagai seorang penyandang tunanetra, dia adalah musisi profesional yang pantas mendapatkan panggung untuk memberikan yang terbaik bagi dunia ini. Suara emas Putri Aryani telah meluluhkan hati jutaan orang dari semua kalangan tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, politik, atau apapun latar belakangnya. Orang kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa, orang berpendidikan tinggi atau yang masih mulai belajar, mengakui kehebatan penyanyi fenomenal ini. Dia telah membangkitkan semangat dan antusiasme banyak orang di seluruh dunia. That nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Dia membuat banyak orang tertawa dan meneteskan air mata. Itu adalah ungkapan kebanggaan, kebahagiaan, kekaguman, dan keharuan. Sekarang dia hadir di mana-mana dan dia mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang melimpah ruah. Bagaimana Putri bisa sampai pada tahapan sekarang ini? Itu tidak hadir seperti emas yang jatuh dari langit. Itu bukan sekedar talenta. Memang dia bertalenta, tetapi dia telah melalui jalan yang berlika-liku, sulit dan terjal. Banyak tantangan dan kesulitan dalam kehidupannya, terlebih dengan kondisinya yang tidak bisa melihat sejak lahir. Dia mengakui bahwa salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi adalah bahwa banyak orang memandang dia sebelah mata, yaitu sebagai orang buta, bukan sebagai seorang musisi. Tetapi dia memiliki sikap dan karakter yang pantang menyerah dan pantang mengeluh. Dia memiliki cita-cita yang tinggi dan tekad yang tak tergoyahkan untuk menggapai cita-cita itu. Dia ingin menjadi seperti diva Whitney Houston dan memenangi Grammy Award. Dan karena kepribadiannya yang demikian ulet dan tekad yang bulat, tak seorang pun dapat menghentikannya. Dia tidak tergantung pada apa kata orang. Sebaliknya, dia memiliki determinasi yang tinggi. Dia belajar keras, bekerja keras, berlatih keras. Dan benarlah dalam diri Putri kata-kata Albert Einstein yang mengatakan, kejeniusan adalah 1%, kerja keras 99%. Sekarang Putri menjadi seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Sejauh ini langkahnya benar-benar menjadi fenomena yang menakjubkan. Rasanya jalan menuju realisasi semua impiannya terbuka lebar. Putri Aryani telah berubah menjadi inspirasi di tengah dunia ini. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus tentang nilai-nilai mendasar dan fundamental dalam hidup ini untuk mencapai level terbaik dalam hidup ini. To be the best version of yourself. Menjadi versi terbaik diri sendiri. Hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan hidup di dunia ini datang hanya sekali. Dan relatif singkat. Karena itu jika ingin menjadikan hidup ini bermakna, kita tidak boleh bermain-main, berleha-leha, dan suam-suam kuku. Kita harus all out, mempersiapkan segala yang dibutuhkan. Itulah pemikiran Rasul Paulus, dan itu jugalah yang dihidupinya.
Paulus menggunakan istilah olahraga sebagai metafora. Pelari, petarung, dan petinju. Itu yang dia ungkapkan di dalam kitab 1 Korintus 9 ini. Pelari yang cepat dan tangguh, petarung yang hebat, yang pantang menyerah, petinju yang memukul pada waktu yang tepat dan sasaran yang tepat. Dia tidak asal memukul. Menjadi atlet hebat adalah idaman setiap orang muda di masa penulisan kitab ini. Di kota Roma ada satu Colosseum, sampai sekarang masih eksis. Kita bisa melihat gambarnya itu yang setengah hancur. Itu bisa menampung hingga 50.000 orang. Dibangun pada tahun 70-an, kita bisa bayangkan. Yang dibangun pada tahun 70-an dan menjadi gelanggang bertarung bagi para atlet terbaik dari seluruh kekaisaran Romawi. Dan waktu itu kalau kita katakan seluruh kekaisaran Romawi, itu berarti dari seluruh dunia. Orang yang bertarung di Colosseum harus benar-benar on the best form, dalam kondisi terbaik. Untuk itu mereka berlatih keras siang dan malam. Mereka memiliki disiplin yang tinggi. Secara fisik dan mental, teknik dan strategi bertarung, mereka harus persiapkan sebaik-baiknya, striving for excellence. Mereka tahu bahwa hanya yang terbaik yang survive. Jika tidak, dalam hitungan detik, seorang atlet bisa kehilangan nyawa, terkena pukulan maut, tusukan pedang bermata dua, atau terkaman harimau yang sudah dipersiapkan penyelenggara pertandingan. Jadi harus seperti moto dari Kepolisian Republik Indonesia, Polri, presisi untuk negeri. Untuk bisa menjadi petarung dan pemenang dalam pertarungan di Colosseum, seorang atlet harus mempersiapkan diri dalam semua aspek, mental, spiritual, fisik, emosi, dan segenap eksistensinya. Dengan demikian dia dapat menghadapi serangan dari sudut manapun dan tampil sebagai pemenang, seperti yang ditampilkan oleh Maximus Decimus Meridius dalam film Gladiator. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal untuk memperoleh suatu mahkota. Mahkota, medali, hadiah, nama yang tenar adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh setiap atlet. Dan untuk menggapai itu mereka melakukan segala yang mereka mampu, seperti yang dilakukan Putri Aryani. Namun Paulus dalam hal ini sesungguhnya bukan berbicara tentang olahraga atau seni. Dia sedang bicara tentang dirinya sendiri sebagai seorang rasul dan tentang orang Kristen di Korintus sebagai pengikut Kristus. Sebagai seorang rasul yang memberitakan Injil ke seluruh penjuru, baik Yahudi, Yunani, atau orang dari suku dan bangsa yang lain, Paulus melihat dirinya seperti seorang atlet yang naik ke gelanggang pertarungan. Dia sadar betul bahwa sebagai penginjil, dia pasti menghadapi banyak tantangan, bahkan ancaman, yang setiap saat bisa menerjang dan menghempaskannya. Untuk itu dia harus benar-benar siap 100%. Dia tidak tergantung pada apa kata orang, tetapi dia berlatih dan menguasai diri dalam segala hal, dan melatih diri dalam segala hal. Tujuan Paulus jelas sesuai dengan panggilan yang datang dari Tuhan. Dia ingin memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Dia ingin membagikan anugerah amazing grace dalam Yesus Kristus, penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dia ingin menggapai dan memenangkan sebanyak mungkin orang untuk datang kepada Kristus. Itu adalah visi dan misi yang sudah melekat di hatinya, yang sudah tertulis di dahinya.
menjadi darah dagingnya. Tetapi untuk mencapai itu tidaklah mudah. Tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Karena itu dia harus mempersiapkan diri, mental, spiritual, pengetahuan, teknik komunikasi, dan strategi penginjilan. Latihan diri yang paling nyata yang ditunjukkan Paulus dalam hal ini adalah adaptasi dan pendekatan kepada orang dari semua kalangan. Aku menjadikan diri menjadi hamba bagi semua orang. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka. Bagi orang lemah, aku seperti orang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segalanya aku lakukan demi Injil. Itulah Rasul Paulus, seorang pemberita Injil yang paling hebat, yang paling berhasil, paling dikenang, dan paling legendaris sepanjang sejarah kekristenan hingga saat ini. Dia berlatih, dan berlatih. Dia berlari, dan berlari. Dia fokus pada tujuan. Terus fokus satu titik. Titik itu hanya itu. Tetap fokus, kejar, lampaui batas. Ternyata meraih bintang, lagu tema Asian Games 2018, seperti yang dilantunkan oleh Via Valen, sudah dihidupi dan diajarkan oleh Paulus sekitar 2000 tahun yang lalu. Pantang menyerah, pantang mengeluh, visi besar, determinasi yang tinggi, disiplin, kerja keras, sportivitas. Nilai-nilai fundamental inilah yang dibutuhkan untuk menggapai versi terbaik dari diri sendiri. Striving for excellence. Itulah yang diharapkan dengan pembangunan lapangan sepak bola ini. Sebagaimana HKBP telah upayakan, dan yang dengan serius selalu dinyatakan oleh Opueporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, bahwa HKBP harus mempersiapkan generasi emas menuju Indonesia Maju 2045. Bapak Kapolda, pembangunan ini akan menjadi legasi yang sangat berharga, yang berperan membentuk generasi emas, bukan hanya untuk HKBP, tetapi untuk masyarakat yang lebih luas. Ini akan dikenang dalam waktu yang lama. Kita HKBP tidak mau generasi muda kita hanya sekedar penonton, melainkan harus sebagai petarung yang turut bertarung di gelandang pertandingan. Kita ingin mempersiapkan generasi muda berprestasi, mengharumkan nama gereja, bangsa, dan negara, yang mampu menggalang solidaritas dan sportivitas. Kita ingin mempersiapkan pemimpin yang tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Mereka akan meraih bintang. Pada bulan Maret sampai April tahun ini, HKBP telah berhasil menyelenggarakan satu event besar yang fenomenal, yaitu Jitun Games 2023. Dengan keterbatasan fasilitas, HKBP telah berhasil menciptakan panggung bagi muda-mudi gereja dan masyarakat luas untuk bertanding dan menampilkan diri sebaik-baiknya melalui 10 cabang olahraga plus lari maraton 10 km. Sungguh satu event yang membanggakan dan yang akan dikenang untuk puluhan tahun ke depan. Terlebih pada acara puncak yang dipimpin Opueporus yang spektakuler dihadiri lebih dari 4.000 orang di Convention Hall Jitun Silangit. Kita telah menyaksikan
cinta kasih Tuhan dan anugerahnya yang luar biasa bagi HKBP melalui perhelatan itu. Sekarang fasilitas lapangan bola telah kita bangun di Seminarium Sipaulon ini. Sungguh anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Sebuah pekerjaan mulia melalui tangan-tangan yang Tuhan siapkan. Melalui Bapak Kapolda Irjen Pol Dr. Andus RZ Pancaputra Simanjuntak. Sungguh kebanggaan, sungguh inspirasi. Ini akan menjadi fasilitas penting dalam mempersiapkan generasi muda lintas gereja dan lintas agama, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang akan menggoncang dunia seperti dikatakan oleh Insinyur Soekarno. Mereka akan menjadi seperti Putri Aryani, para atlet berprestasi dan pribadi-pribadi yang ulet dengan kualitas dan mentalitas pantang menyerah atau mengeluh. Sebaliknya kita akan menyaksikan ke depan pribadi-pribadi yang menggunakan kesempatan hidupnya sebaik-baiknya, berpikir positif, energik, kreatif, inovatif, tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu yang sangat besar. Kami bersyukur pada hari ini di tempat ini berkumpul bersama pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan, Opwe Porus Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar, dan juga bersama dengan pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia wilayah Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak. Kami semua yang berkumpul di tempat ini bersyukur kepadamu untuk satu karya yang sangat indah dan berharga, lapangan sepak bola di Seminarium Sipaulon ini. Terima kasih untuk kepemimpinan Opwe Porus yang selalu menginspirasi dan tidak mau berhenti untuk mengembangkan ide-ide terbaik, termasuk pembangunan lapangan sepak bola ini. Kami sungguh bersyukur untuk kepemimpinan Bapak Kapolda kami yang kami cintai, yang dekat di hati warga HKBP, di hati keluarga besar HKBP, yang sangat dekat di hati masyarakat Sumatera Utara, yang telah memberikan yang terbaik yang dia mampu, mengabdi, mengawal keamanan bersama-sama dengan keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia yang ada di wilayah Sumatera Utara ini. Dan secara khusus kami juga merasakan kedekatan Bapak Kapolda ke HKBP, kepada semua hamba-hamba Tuhan di HKBP, kepada semua warga HKBP, secara khusus juga melalui pembangunan lapangan sepak bola ini. Anakmu ini telah memberikan sangat banyak dukungan yang luar biasa, sehingga pembangunan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Berkati Bapak Kapolda, Inang, dan anak mereka. Kami tahu bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik dan paling indah bagi mereka. Karya mereka akan tetap dikenang dalam hati masyarakat Sumatera Utara dan khususnya juga warga HKBP. Kami serahkan acara kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati semua saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan, juga untuk semua panitia pembangunan ini yang dipimpin oleh hamba-Mu Pendeta Enik Aritonang. Terpuji, termuliakanlah nama Tuhan saat ini sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.